Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Sinau Kimia. Belajar kimia jadi lebih menyenangkan bersama saya, Ibu Lila. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang materi gen termolekul part 2. Pastikan kalian sudah paham penjelasan di video sebelumnya ya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang jenis-jenis gaya antar molekul, seperti gaya dipol sesaat, gaya dipol-dipol, dan gaya dipol terimbas. Kali ini, kita akan belajar tentang ikatan hidrogen. Masih ingat kan? Gaya antar molekul adalah gaya tarik yang terjadi di antara molekul-molekul pada senyawa kovalen. Untuk jenis-jenis gaya antar molekul, sudah pernah kita bahas ya di video sebelumnya. Jadi, kali ini kita hanya akan membahas tentang ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan suatu gaya tarik-menarik dipol-dipol karena melibatkan molekul-molekul polar. Ikatan hidrogen terbentuk antara atom hidrogen atau H dari suatu molekul polar dengan pasangan elektron bebas yang dimiliki atom kecil yang sangat elektronegatif dari molekul polar lainnya. 3 atom kecil yang sangat elektronegatif yang dapat membentuk ikatan hidrogen adalah atom F, fluorin, O, oksigen, dan N, nitrogen. Kekuatan ikatan hidrogen dapat dipahami karena atom hidrogen sendiri tidak memiliki kulit-kulit elektron terdalam, sehingga elektronnya dapat tertarik sangat kuat ke atom kecil yang sangat elektronegatif. Hal inilah yang menyebabkan inti atom mampu mendekat dan berinteraksi dengan pasangan elektron bebas dari atom tersebut. Jadi, perlu diingat ya, ikatan hidrogen hanya terjadi di antara atom H dengan F, H dengan O, juga H dengan N. Contoh senyawa yang mengandung ikatan hidrogen di dalamnya adalah HF, H2O, dan NH3. Sekarang, yuk kita belajar tentang perbedaan dari 3 wujud zat. Zat padat, zat cair, dan gas. Salah satu contoh senyawa yang memiliki ikatan hidrogen adalah air atau H2O. H2O bisa berwujud padat, cair, dan gas. Perhatikan ilustrasi berikut. Es batu merupakan salah satu contoh senyawa yang mengandung molekul H2O dalam wujud solid atau padat pada suhu kamar. Bisa dilihat, pada zat padat, molekulnya tersusun sangat rapat dengan jarak antar molekul yang juga sangat dekat. Hal ini menyebabkan gerakan antar molekulnya menjadi sangat terbatas. Dengan demikian, partikel penyusun zat padat akan sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga zat padat memiliki bentuk dan volume yang tetap. Selanjutnya, coba perhatikan contoh molekul H2O dalam wujud cair, seperti gambar air sungai berikut. Molekul H2O dalam wujud cair memiliki ikatan antar molekul yang lebih lemah jika dibandingkan dalam wujud padat. Hal ini menyebabkan gerakan molekulnya menjadi sedikit lebih bebas. Zat cair memiliki kerapatan yang lebih kecil dibandingkan dengan zat padat. Dengan demikian, zat cair memiliki volume yang tetap, namun bentuk yang dapat berubah-ubah menyesuaikan dengan wadah yang ditempatinya. Sebagai contoh,
Jika air diletakkan pada gelas, maka akan mengikuti bentuk gelas. Dan jika dimasukkan ke dalam botol, maka juga akan menyesuaikan bentuk botol. Perhatikan ilustrasi berikut. Molekul H2O dalam wujud gas terdapat pada peristiwa air yang mendidih. Gas memiliki kerapatan partikel yang paling kecil jika dibandingkan dengan zat padat dan zat cair. Molekul-molekul pada gas dapat bergerak sangat bebas. Molekul-molekul H2O pada wujud gas berbentuk molekul tunggal yang dapat bergerak dengan sangat bebas. Hal inilah yang menyebabkan gas memiliki volume dan bentuk yang tidak tetap atau dapat berubah-ubah. Selanjutnya, yuk kita merangkum perbedaan antara zat padat, cair, dan gas. Pada zat padat atau molekul solid, struktur zat tersusun sangat rapi. Energi kinetik atau energi gerak dan vibrasinya sangat kecil. Molekul pada zat padat hanya bisa bervibrasi dan tidak dapat mengalir atau bersifat kaku. Tegangan permukaannya pun susah diukur. Pada zat cair atau molekul cair, struktur zat tersusun cukup rapi, tetapi memiliki derajat kebebasan yang tinggi. Energi kinetik yang dimiliki zat cair tinggi, tetapi molekul bisa bergerak atau berganti posisi. Vibrasi molekul pada zat cair dapat berlangsung dan dapat mengalir dengan kekakuan rendah, serta tegangan permukaannya mudah diukur. Sedangkan pada molekul gas, struktur zatnya tidak tersusun dengan rapi, memiliki derajat kebebasan yang sangat tinggi, energi kinetik yang sangat tinggi, dan gaya atraktif yang sangat besar, membuat setiap molekulnya bisa bergerak secara individual atau tunggal. Vibrasi molekul pada gas dapat berlangsung bebas, dapat mengalir dan kekakuannya tidak ada, dan tegangan permukaannya susah diukur. Bagaimana? Sekarang sudah mengerti kan perbedaan di antara zat padat, cair, dan gas? Selanjutnya, kita mempelajari tentang fenomena yang terjadi akibat pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik didih senyawanya. Yuk perhatikan grafik titik didih pada senyawa hidrida golongan 4A dan 6A berikut. Pada grafik senyawa hidrida golongan 4A, massa molekul relatif pada senyawa CH4 hingga PbH4 adalah meningkat. Di mana pada umumnya kenaikan massa molekul relatif menyebabkan kenaikan titik didihnya juga menjadi semakin tinggi. Dan senyawa-senyawa hidrida pada golongan 4A adalah sesuai karena kenaikan massa molekul relatifnya berbanding lurus dengan kenaikan titik didihnya. Sekarang, coba bandingkan dengan senyawa hidrida golongan 6A. Terjadi penyimpangan titik didih pada senyawa H2O dibandingkan dengan senyawa hidrida pada golongan 6A lainnya. Diketahui bahwa titik didih senyawa H2O adalah 373 Kelvin. Jika berdasarkan kenaikan MR atau massa molekul relatif, seharusnya senyawa H2S dan H2TE memiliki titik didih yang lebih besar daripada 373 Kelvin atau lebih tinggi dari titik didih senyawa H2O. Namun faktanya, H2O memiliki titik didih yang jauh lebih tinggi dibandingkan H2S. Apakah yang menyebabkan hal itu bisa terjadi ya?
Berikut adalah penjelasannya. Fenomena ini dikarenakan pada senyawa H2O terdapat ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah gaya antar molekul yang terjadi di antara atom hidrogen dari suatu molekul dengan atom elektronegatif pada molekul lainnya. Misalnya, atom F, atom O, dan atom N. Ikatan hidrogen ini terjadi antara atom H dari satu molekul H2O yang berikatan dengan atom O dari molekul H2O yang lain. Ikatan hidrogen memiliki gaya yang lebih kuat dibandingkan gaya dipol-dipol dan gaya London. Sehingga senyawa yang di dalamnya terdapat ikatan hidrogen, maka umumnya akan memiliki titik didih yang tinggi. Fenomena ini juga terjadi pada senyawa NH3 dan senyawa HF. Jika dibandingkan dengan senyawa hidrida lain pada golongan 5A, NH3 memiliki titik didih yang lebih tinggi, dikarenakan terdapat ikatan hidrogen pada molekul-molekul NH3. Begitu juga pada senyawa HF yang dibandingkan dengan senyawa hidrida pada golongan 7A lainnya, di mana HF juga mengandung ikatan hidrogen, yang menyebabkan titik didihnya paling tinggi, meskipun massa molekul relatifnya paling kecil. Lalu, bagaimana dengan dua senyawa berikut, aseton dan N-butana? Aseton dan N-butana memiliki MR yang sama. Tapi, mengapa titik didihnya berbeda ya? Ternyata, meskipun aseton dan N-butana memiliki MR yang sama, namun titik didih aseton lebih tinggi dibandingkan titik didih N-butana. Hal ini terjadi karena aseton bersifat lebih polar dibandingkan N-butana. Dengan demikian, maka jika kita urutkan berdasarkan kekuatan gaya antar molekul, bisa disimpulkan bahwa ikatan hidrogen memiliki kekuatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan gaya dipol-dipol, gaya dipol dan dipol terinduksi, dan jika dibandingkan dengan gaya dipol sesaat. Demikian tadi adalah penjelasan tentang gaya antar molekul part 2 ya, di mana kita lebih dalam membahas tentang ikatan hidrogen. Dengan ini, saya harap kalian jadi lebih paham ya perihal materi gaya antar molekul, tentang jenis-jenis gaya antar molekul, dan tentang ikatan hidrogen. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Pastikan kalian tetap semangat untuk belajar kimia bersama Ibu Lila. Karena di Sinau Kimia, belajar kimia jadi lebih menyenangkan. Ingat, Allah bisa karena biasa. Bye-bye.